Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Dendi Krishna Ananda di Green Fukuro Channel. Oke, sebelumnya konten tips Blender Special Sahur sengaja aku pending selama beberapa hari. Dan mohon maaf karena kayaknya mulai sekarang aku nggak bisa upload tips Blender Special Sahur harian. Karena semisal aku upload rutin setiap hari, aku bakal kesulitan ngatur waktu untuk istirahat yang cukup ataupun mikirin konten lain. So, mulai sekarang aku akan mencoba mengupload tips Blender Special Sahur sebanyak 3 kali saja dalam seminggu sampai Ramadan berakhir. Oke, pada tips Blender Special Sahur yang ke-6 ini, saya akan kasih tahu 5 tips singkat namun bermanfaat pada Blender 2.8. Oke, kita langsung saja ke tips yang pertama. Tips pertama yaitu Edge Constraint. Apa sih Edge Constraint itu? Edge Constraint adalah sebuah metode untuk menggrab atau menggeser posisi edge secara lurus. Oke, aku langsung contohin aja biar lebih paham. Nah, ini ada sebuah cube yang sudah aku rotate jadi miring. Dan seperti yang kalian lihat, di sini ada 2 buah edge yang ada di tengah cube ini. Nah, aku pengen menggrab posisi edge ini ke sini, tapi lurus. Kalau aku pakai G biasa, pasti bisa mencong-mencong kayak gini. Gimana caranya biar nggak bengkok-bengkok alias mencong-mencong saat aku lagi menggrab cube ini? Nah, biar posisi edge tetap lurus selama kalian menggrabnya, kita tekan G 2 kali. Jadi tekan G. Nah, jadinya nggak bengkok-bengkok lagi. Coba kita bandingkan dengan tekan G 1 kali atau tekan G biasa. Pasti bisa mencong-mencong dikit lah. Tapi kalau kita pakai G 2 kali, maka nggak mencong sekali. Oh iya, by the way, metode Edge Constraint tadi juga berlaku untuk vertex. Jadi misalnya kita pengen mindahin vertex biar nggak bengkok-bengkok atau melengkung-melengkung seperti ini posisinya, kita tekan G 2 kali seperti tadi, GG. Nah, oke, tips yang kedua adalah menyeleksi vertex, edge, maupun face yang posisinya sejajar atau saling berkaitan. Jadi misalnya gini, aku pengen seleksi face ini yang melingkar sampai sini. Jadi aku pengen menyeleksi semua face yang ada di lingkaran ini. Caranya gimana? Kita tahan Alt, lalu kita klik kanan, dan otomatis face-nya yang ada dalam cincin ini telah terseleksi. Ini juga nggak hanya berlaku untuk face saja, tetapi juga berlaku untuk edge dan juga vertex. Misalkan kita ingin menyeleksi semua edge yang sejajar dengan ini ya. Misalnya edge ini dah. Kita tekan Alt, tahan, lalu klik kanan. Nah, semua edge-nya sudah terseleksi. Alt, tahan, klik kanan. Kalau menyeleksi ganda, tinggal Shift, Alt, klik kanan. Shift, Alt, klik kanan. Oke. Nah, sekarang kita coba pada vertex. Kita
kita klik vertexnya, habis itu kita klik, kita tahan Alt, lalu klik kanan. Alt, klik kanan. Alt, klik kanan. Alt, Shift Alt, klik kanan. Kalau mau seleksi yang banyak. By the way, kalau pada vertex biasanya hasilnya rada random. Apalagi kalau objeknya lingkaran. Nah, metode ini disebut dengan face looping, edge looping, maupun vertex looping. Ya, kita sebut metode looping aja, looping selection gitu, lebih enak. Jadi dengan metode ini kita bisa menyeleksi banyak edge, vertex maupun face dengan mudah. Dengan syarat semuanya harus terhubung atau sejajar melingkar seperti ini. Ya kayak cincin gitu. Di tips yang ketiga, aku akan kasih tunjuk cara mengekstrud banyak face secara bersamaan. Tapi ekstrudnya terpisah. Misalnya aku pengen ekstrud face ini sama ini. Kalau ekstrud biasa, ini kan ekstrudnya gabung. Nah, aku pengennya hasilnya bisa kayak gini. Tapi aku ngekstrudnya secara bersamaan. Caranya gimana? Kita seleksi dulu. Lalu kita tekan Alt E, lalu pilih Extrude Individual Face. Nah, jadi aku extrude kedua face ini secara bersamaan, tetapi hasil extrude-nya bakal terpisah kayak gini. Metode ini disebut dengan nama extrude normal. Jadi, dengan metode extrude normal, kita bisa membuat objek seperti gear dengan mudah. Kita tekan Alt E, terus extrude individual face. Terus kita scale atau kita grab. Anyway, metode extrude normal juga dapat berguna ketika kita ingin membuat objek keyboard. Oke, pertama aku seleksi semuanya dulu face-nya. Terus aku sisain untuk bagian tombol spasi dan juga tombol enter misalnya. Kemudian aku tekan Alt E, lalu pilih Extrude Individual Face. Nah, face-face yang telah kita seleksi tadi itu sudah terekstrud secara bersamaan, tapi hasil ekstrudnya terpisah. Dan misal kita pengen scale secara terpisah pula, pada bagian pivot point ini kita pilih dari median point ke individual origin. Kemudian kita scale dengan menekan S. Seperti inilah hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas tips yang keempat. Oke, tips yang keempat adalah menduplikat objek dengan metode copy instance. Biasanya, kalau kita duplikat objek, kita pasti tekan Shift D. Seperti ini. Tapi, semisal hasil duplikat ini diubah, kayak gini misalnya, objek aslinya tidak akan berubah. Nah, semisal kita pengen menduplikat sebuah objek, kemudian ketika objek duplikatnya kita edit, si objek asli bakal ikut ke edit. Kita bisa pakai cara copy instant ini. Caranya gimana? Pertama kita klik objeknya, lalu kita tekan Alt D. Nah, sebagai perbandingan, kita duplikat juga dengan metode biasa, Shift D.
Nah, kalau metode biasa, jika kita ubah bentuk objek duplikat ini, maka objek yang asli tidak akan berubah bentuk. Tetapi berbeda dengan objek duplikat dari metode copy instance. Ketika kita edit, maka objek aslinya juga akan berubah. Layaknya modifier mirror. Jadi mirip cermin gitu konsepnya. Oke, akhirnya kita sampai pada tips terakhir atau tips nomor 5, yaitu select loop inner region. Loop inner region adalah metode seleksi di mana kita bisa menyeleksi semua face yang ada di dalam edge yang sudah kita seleksi. Oke, misal belum paham, aku tunjukin aja. Misalnya, aku menyeleksi edge dengan metode edge looping. Terus aku pengen face-face yang ada di dalam sini, face-face yang dikurung oleh edge ini yang telah aku seleksi, bisa terseleksi semua secara bersamaan. Jadi, aku ingin menyeleksi semua face yang ada di dalam edge looping yang telah kubuat. Caranya gimana? Pertama, kita bikin edge loop seperti tadi. Kemudian pada menu select, kita pilih select loop, lalu pilih select loop inner region, dan otomatis semua face yang ada di dalam edge loop telah terseleksi semua. Nah, jadi dengan metode ini kita bisa seleksi face yang banyak sekali secara bersamaan. Misalnya nih, face-nya ada banyak, mungkin ratusan gitu ya. Kayak gini misalnya. Kita kan nggak mungkin seleksi semua face satu-satu, pasti ribet banget. Nah, kita bisa pakai metode loop inner region yang seperti tadi. Dengan metode ini, menyeleksi banyak face akan menjadi lebih mudah. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Silahkan like dan subscribe. See you next time dan semoga puasa kalian lancar. Bye-bye!